Nah, akhirnya kemarin aku langsung dip, dan ternyata setelah di dip, itu ternyata ada puluhan teman-teman ya. Jadi nggak cuma beberapa ekor, tapi puluhan. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri aja untuk hasil daripada dip yang aku lakukan. Jadi untuk koral ini sekarang sudah pas 1 bulan, itu belinya tanggal 26 Januari, sekarang sudah 27 Februari. Ini kalian bisa lihat perpendaan atau pertumbuhan daripada si Montipora plat merah yang aku punya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini dengan aku Bahar, teman-teman. Nah, untuk video kali ini di sini aku mau share mengenai hama yang menyerang salah satu koral yang ada di tank ini, teman-teman. Serta juga betapa pentingnya kalian itu menyediakan alat dip jika suatu saat terjadi hal-hal yang seperti ini, teman-teman. Nah, mungkin buat kalian yang nggak tahu ya, sekitar 1 bulan yang lalu, sekitar tanggal 26 Januari kalau nggak salah, itu kemarin aku ada ngisi koral, teman-teman. Nah, koralnya itu adalah koral SPS, teman-teman. Jadi di sini ada koral SPS Montipora plat dengan SPS yang Acropora. Nah, itu kemarin aku beli, itu kan dari luar kota ya bisa dibilang. Dan kemarin saat aku taruh di tank ini, itu memang belum sempat didip, teman-teman. Karena memang kemarin itu buru-buru berangkat kerja, jadi aku cuma cek sekilas saja. Aku gosok-gosok sekilas saja. Jadi udah, karena aku lihat juga kayak nggak ada hama-hama flatworm dan lain-lain, makanya langsung aku taruh, teman-teman, tanpa didip. Nah, kemarin itu sekitar 3 atau 4 harian yang lalu, itu kalau untuk Montipora plat yang merah ini yang aku punya, itu kayak mengalami yang istilahnya itu RTN, teman-teman. Jadi dia mengalami sedikit kebotakan pada bagian beberapa sisinya, teman-teman. Jadi sudah kelihatan warna putih, bisa dibilang itu tulangannya sudah mulai kelihatan, teman-teman. Nah, kemarin aku curiganya itu diakibatkan daripada swing parameter, teman-teman. Karena kemarin kan kalau untuk tank ini kan itu sempat water change 2 galon ya. Jadi yang kemarin KH-nya 8 itu sempat drop ke 7. Cuman ya aku nggak curiga juga, teman-teman ya, kalau itu karena hama. Jadi aku curiganya karena swing parameter lah. Cuman anehnya adalah di sini kan aku punya juga koral SPS yang Acropora, teman-teman. Nah, Acropora ini kan bisa dibilang tipikalnya lebih susah daripada yang Montipora. Nah, tapi yang si Acropora ini tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Kalau itu memang diakibatkan daripada swing parameter gitu loh. Cuman ya udah, aku kemarin sempat biarin aja. Nah, kemarin saat lampu mati, aku biasanya itu suka nyenterin tank, teman-teman. Karena biasanya kalau untuk hama itu biasanya lebih sering keluar kalau saat lampu itu mati, teman-teman. Nah, jadi kemarin malam itu sempat aku senterin dan aku melihat sesuatu yang kecil, kayak makhluk kecil gitu, teman-teman. Yang awalnya aku kira itu adalah amphipods, teman-teman. Nah, setelah aku zoom, ternyata itu bukan amphipods, teman-teman. Jadi itu adalah sejenis hama. Nah, kenapa aku tahu itu sejenis hama? Karena biasanya aku setiap naruh koral apapun di tank ini, itu biasanya aku selalu riset, teman-teman. Jadi entah cara ngerawatnya, kemudian parameter yang idealnya, sama juga hama-hama yang mungkin menyebabkan masalah ke si koral tersebut, teman-teman. Nah, makanya aku tahu kalau itu adalah salah satu hama, teman-teman. Jadi hama itu adalah hama bisa dibilang itu spesialis yang hanya menyerang koral SPS Montipora, teman-teman. Jadi nama hamanya itu adalah sejenis nudibranch ya. Banyak yang bilang itu dengan menyebut si hama itu dengan sebutan Montipora eating nudibranch, teman-teman. Dan kalau untuk nama latinnya itu kalau nggak salah Nudibranch pestila subodiosus, teman-teman. Nah, nanti kalian bisa searching aja kalau untuk gambarnya biar kelihatan, teman-teman ya. Nah, jadi udah, karena aku tahu itu hama, jadi kemarin malam itu sudah langsung aku keluarin, teman-teman ya, untuk didip. Karena di sini juga aku memang sudah selalu menyediakan alat dip, teman-teman. Memang takutnya terjadi hal-hal yang seperti ini gitu loh. Ada hama-hama yang memang muncul di saat yang tidak diinginkan, teman-teman. Makanya aku selalu sedia gitu loh. Nah, kemarin untuk si Montipora plat merah yang merah ini sudah aku keluarin, teman-teman. Dan setelah aku lihat itu ternyata nggak cuma 1 ekor, teman-teman. Karena yang terlihat sebelumnya kan itu cuma 1 ekor ya yang keluar. Ternyata di bagian bawah platnya itu lebih daripada 1 ekor, teman-teman. Jadi lumayan banyak. Nah, akhirnya kemarin aku langsung dip. Dan ternyata setelah di dip itu ternyata ada puluhan, teman-teman ya. Jadi nggak cuma beberapa ekor, tapi puluhan. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri aja untuk hasil daripada dip yang aku lakukan untuk si Montipora plat yang merah ini, teman-teman.
Jadi kalau untuk si hamanya, nudibranchnya itu cukup banyak teman-teman. Dan itu jika dibiarkan lama-kelamaan maka otomatis koral SPS Montipora plate yang aku punya itu lama-kelama pasti akan mati teman-teman. Untungnya itu sudah ketahuan kemarin. Dan juga kalau untuk si hama ini ada bisa dibilang untuk nudibranch ini ada fase di mana itu bisa dibilang itu fase telur teman-teman. Itu yang memang bisa dibilang saat kita dip telurnya itu nggak bisa mati teman-teman. Jadi kebanyakan kalau untuk si telurnya ini biasanya banyak menghilangkannya itu dengan cara disikat teman-teman. Cuman kemarin nggak sempat aku sikat ya karena malam betul juga ngantuk ya. Jadi aku biarin aja. Cuman nanti untuk nextnya ke depannya untuk si Montipora plate yang merah ini yang aku punya ini bakalan seminggu sekali akan aku dip teman-teman untuk 4 minggu ke depan. Karena kalau untuk si nudibranch ini ada di fase telur itu biasanya menetas itu 5 sampai 7 hari teman-teman, bisa bilang seminggu. Jadi ya saat kita dip itu memang kalau untuk yang dewasanya kan mati semua tuh ya, yang sudah ibaratnya sudah netas lah itu sudah mati semua. Jadi untuk next dipnya itu untuk jaga-jaga teman-teman, takutnya masih ada sisa-sisa telur yang nempel di entah di fraknya atau di bagian bawah koralnya teman-teman. Jadi saat dia netas sebelum sempat dewasa dan bertelur lagi itu kita bunuh lagi teman-teman, hitungannya kayak gitu. Jadi kita harus rutin dip juga untuk 3 sampai 4 minggu ke depan. Jadi seminggu sekali bakalan aku dip. Dan semoga juga untuk si hama ini tidak terlanjur nyebar ke koral yang lain teman-teman, karena di sini juga Montipora ini aku punya 3 ya. Yang flat yang hijau itu dikasih sama yang Montipora yang digitata teman-teman. Cuman untungnya si Montipora yang hijau sama digitata itu beda scaping teman-teman ya. Semoga aja kalau untuk si hamanya itu nggak sempat pindah ke scaping sebelahnya teman-teman. Cuman juga kalau untuk si koral acropora yang ada di sebelahnya itu aku lihat juga, itu aku senterin juga, aku lihat betul-betul itu masih aman sih. Cuman nanti kalau sekiranya kayak kelihatan lagi ada kayak kebotakan itu bakalan langsung aku dip aja teman-teman ya. Untuk si acroporanya, cuma sejauh ini kalau untuk si acropora itu aman masih teman-teman, karena kalau untuk Montipora eating nudibranch ini memang lebih spesialis nyerang ke koral yang jenis SPS Montipora teman-teman ya. Semoga aja lah aman teman-teman ya. Jadi ya usahakan juga buat kalian yang memang belum punya alat dip, mending kalian sudah sediakan aja teman-teman itu untuk jaga-jaga. Nah kalau aku sendiri itu biasanya pakai dip ekstraksi teman-teman ya. Kalau kalian mau pakai sih terserah sih mau merek apa aja, banyak kok merek-merek yang lainnya. Entah itu Deep Extraksi, kemudian Sicem Reef Deep juga bisa, kemudian juga Coral RX juga bisa teman-teman, atau mau pakai yang produk lokal itu juga bisa ya, yang kalau nggak salah yang Black Sea itu juga bisa. Itu tergantung kalian aja teman-teman. Cuman kalau karena aku di sini pakainya Red Sea Deep X ya, karena memang cocok sejak awal doang sih. Sejak awal pakai cocok, makanya aku pakai teman-teman. Ya buat kalian mau pakai ya kalian bisa pakai merek apa aja teman-teman. Ya semoga juga ini jadi pembelajaran atau informasi juga mungkin buat kalian yang memang nyoba pelihara koral SPS juga teman-teman ya. Jadi bisa dibilang lebih aware lah terhadap si hama ini teman-teman, karena ya hama ini termasuk berbahaya juga teman-teman ya kalau untuk si SPS. Oh ya sekalian juga karena kemarin itu sempat aku dip dan aku keluarin teman-teman ya. Jadi baru kali ini juga itu kemarin sudah sempat aku foto ya, itu untuk mantau perkembangannya teman-teman, karena sebelumnya kan nggak pernah diotak-atik ya. Jadi untuk koral ini sekarang sudah pas 1 bulan, itu belinya tanggal 26 Januari, sekarang sudah 27 Februari. Ini kalian bisa lihat perbedaan atau pertumbuhan daripada si Montipora plate merah yang aku punya teman-teman. Memang perkembangannya itu nggak terlalu signifikan teman-teman ya, cuman ya di sini aku juga termasuk senang juga lah meskipun perkembangannya itu hanya sedikit teman-teman. Karena kalau untuk SPS di tank ini menurut aku sudah hidup aja itu sudah bersyukur banget teman-teman ya, apalagi bisa tumbuh gitu loh. Jadi ya aku anggap kalau untuk pertumbuhan koral SPS yang ada di tank ini itu aku anggap kayak bonus saja teman-teman. Kalau untuk SPS ya, karena kita tahu sendiri kalau untuk tank ini dengan peralatan seadanya bisa nge-keep SPS nggak mati aja itu sudah bersyukur banget teman-teman. Jadi ya kayaknya itu aja teman-teman ya yang aku bisa share ke kalian untuk video kali ini ya, tentang hama yang menyerang salah satu koral SPS Montipora yang aku punya teman-teman ya. Semoga ini juga bisa menjadi informasi buat kalian juga yang memang pelihara koral SPS teman-teman. Jadi bisa lebih aware teman-teman ya. Oke, seperti biasa juga jika kalian suka dengan video ini jangan lupa juga untuk di like dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Bagi yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih banyak. Dan mungkin juga buat kalian yang mempunyai pertanyaan seputar akuarium air laut atau reef tank, kalian bisa komen aja di bawah teman-teman ya.
Oke, aku akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, teman-teman.